Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di Museum Perkebunan Indonesia. Ini kita sudah berada di ruangan yang di sini ada papan sejarah. Jadi di sini ada kayak timeline sejarah dari perkebunan di Indonesia. Nah, bisa kita lihat dari tahun 1500 sampai 1959. Dimulai dari 1500. Di sini pertama kali sejarah perkebunan Indonesia dimulai dari masa prakolonial.
BPTK. Sekian penjelasan dari pusat penelitian. Saya akan mengalihkan ke penjelasan yang lain. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia terletak pada 608 lintang utara dan 11 Celcius 05 lintang selatan dan 9445 bujur barat hingga 141 05 bujur timur. Oke, di sini gambaran ketika Indonesia bertemu lautan dan daratan. Di sini dari lautan terkecil sampai dengan puncak pegunungan tertinggi. Indonesia juga terdapat banyak keragaman budaya dan suku seperti contoh di bawah ini. Oke, selanjutnya harta karun, keanekaragaman hayati. Indonesia adalah habitat dari 30.000 spesies tanaman yang berbeda sekitar 10% dari seluruh spesies tanaman di planet ini. Seperti contoh hewan di sini. Dan negara Indonesia ditempa dalam api dengan letusan dahsyat gunung berapi terhitung dari banyak pulau-pulau karena Indonesia terletak di zona dari cincin Pasifik. Selanjutnya, sini perkebunan Indonesia. Indonesia dapat produser kelas dunia dari berbagai tanaman perkebunan termasuk kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao. Ada juga contoh-contoh lainnya di sini seperti lada, pala, kayu manis, cengkeh, dan vanili. Oke, sekian dari sejarah Indonesia. Saya lanjutkan dengan sejarah lainnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa alat-alat elektronik yang digunakan pada zaman dahulu di Indonesia. Mesin tik dipergunakan untuk mempermudah penulisan ketika dokumen yang menggunakan kertas. Pengoperasian mesin ini tidak menggunakan sumber listrik. Selanjutnya, ini adalah termohigraf, alat untuk mencatat otomatis temperatur lingkungan dan ramah tanah berdasarkan fungsi waktu. Lalu ini adalah percetakan nomor cek, dan yang ini mesin hitung perahu. Ini adalah mesin hitung kasir, digunakan untuk sebagai transaksi dan penghitungan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga ini merupakan kalkulator yang digunakan pada zaman dahulu. Ini adalah timbangan merek Merkel, digunakan untuk menimbang di laboratorium tanah di pusat penelitian Telapsari. Lalu yang ini neraca analitik. Jenis neraca dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentan submikron. Piringan pengukuran neraca analitik berada dalam kotak transparan berpintu sehingga tidak berdebu dan angin di dalam ruangan tidak mempengaruhi operasional penimbangan. Ruang tertutup ini sering disebut dengan pelindung angin. Lalu ini adalah kartet. Sejenis suara tertutup yang digunakan untuk membawa berbagai jenis makanan dan manisan ke kamar pengantin bagi kedua mempelai selama 12 hari perayaan. Dan yang terakhir ini adalah termohigraf, alat untuk mencatat otomatis temperatur lingkungan dan tanah berdasarkan fungsi waktu. Dan yang ini radio transistor. Radio ini digunakan sebagai alat hiburan bagi para pekerja di daerah tertentu atau di Kabupaten Langkat.
nabati yang diperoleh dari buah sawit merah. Selanjutnya ada CBS atau cocoa butter substitute. CBS adalah lemak nabati yang dibuat dari minyak kelapa sawit atau minyak inti sawit melalui proses hidrogenasi atau fractionasi. Selanjutnya ada RBDPO, refined grapeseed dan deodorized palm oil. Minyak kelapa sawit yang telah dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya. Dan selanjutnya ada PFAD, palm fatty acid distillate, produk samping dari proses pemurnian minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Dan selanjutnya ada RBD stearin, refined grapeseed dan deodorized stearin. Hasil fraksinasi dari minyak kelapa sawit yang telah dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya. Dan selanjutnya di sini ada hasil limbah kelapa sawit, yaitu catur yang terbuat dari batang kelapa sawit. Jadi limbah kelapa sawit itu nggak seharusnya dibuang, dia bisa menghasilkan seperti ini batangnya. Sekian. Halo semuanya, sekarang saya ada berada di ruangan salah satu tanaman yang bisa bilang terkenal lah di Indonesia ini. Bagi kalian yang perokok mungkin tahu, ya apalagi kalau bukan tembakau. Tembakau digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok dan cerutu. Perkebunan tembakau di Indonesia banyak terdapat di Deli Serdang, Klaten, Bojonegoro. Sumatera tanahnya sangat subur, terutama di wilayah timurnya yang oleh Belanda disebut sebagai Sumatera Outpost. Jadi di Sumatera ini termasuk salah satu produsen terbesar dari tanaman tembakau ini. Dari tembakau ini yang paling banyak digunakan adalah daunnya sebagai pembuatan rokok dan lain-lain. Lalu di sini ada contoh replika dari gedung tempat pengering tembakau. Jadi daun tembakau yang diambil dikeringkan di gedung ini. Selanjutnya ke sini kita ada macam tanda tangan, bisa kita lihat atau bukti dokumen dari pembuatan tembakau ini, dari kantornya, pabriknya, sini ada. Nah, salah satu orang yang terkenal adalah Jacobs Nyehen. Jacobs Nyehen ini berasal dari Belanda. Dia seorang planter tembakau di daerah Besuki, Jawa Timur, dan bekerja sebagai firma P. Van den Arek. Jadi dia salah satu ahlinya tembakau yang datang ke Indonesia agar mengelola tembakau itu langsung. Seperti contoh gambar ini, dia ada di gedung ini. Lalu di sini ada Deli Sumatera Black Karit. Jadi di sini ada gedung di Jerman namanya Bremer Tabrowski. Jadi gedung ini adalah salah satu bangunan khusus untuk menangani pelelangan tembakau di Indonesia. Bukan hanya Deli tetapi juga Forstenen dan tembakau Besuki Agos. Nah, salah satu tembakau yang terkenal adalah tembakau yang dari Deli, yang dimana itu harganya sangat mahal, disebut penghasil tembakau terbesar di dunia, khususnya tembakau Deli Sumatera. Jadi salah satu tembakau yang bagus itu berasal dari Deli. Seperti di sini kita lihat dia ada membahas, sepertinya sedang melihat tentang daun tembakaunya. Lalu di sini kita bisa lihat ada contoh dari cerutu yang dibuat dari daun tembakau. Ini adalah daun tembakau yang biasanya dibuat untuk rokok, cerutu atau rokok. Di sini juga ada contoh dari covernya atau kotak rokoknya bisa digunakan. Dan di sini bisa kita lihat ada replika dari orang yang bekerja dalam pemprodusen rokok ini atau daun tembakau. Bisa dilihat di sini ada daun tembakaunya, jangan sentuh. Nah, tembakau Jember, Dunia Internasional mengakui Besuki Agos. Selain dari Sumatera, tembakau Jember juga salah satu adalah tembakau yang terbaik. Dunia Internasional juga mengakui tembakau yang dihasilkan Besuki Jember yang cocok dipakai sebagai pembalut, pengikat, pembungkus, bahkan pengisi cerutu. Jadi ya intinya daun tembakau ini adalah atau tembakau sangat relevan dengan rokok atau sangat terkenal. Lalu di ruangan ini ada juga membahas tentang salah satu tanaman karet. Karet berasal dari Brazil, baru dibudidayakan di Indonesia pada tahun
1601 dan 1806 itu udah mulai sangat apa sekali. Di sini ada contohnya orang-orang memproduksi karet. Tahun 1910 sampai 1911 demam karet melanda Indonesia karena permintaan karet alam yang cukup tinggi. Nah, dari sini ada timelinenya. 1940 memasuk 40% kebutuhan karet dunia, 20% memasuk kebutuhan karet alam dunia dan menjadi nomor 2 setelah Malaysia. 80% karet lebih banyak ditanam dan dikelola oleh rakyat. Jadi bukan dari pabrik tapi pemilik rakyatnya sendiri yang langsung mengurus karetnya. Nah, di sini kita ada contoh replika dari pohon karet ya. Di sini biasanya kita ngambil karetnya dari sini, diambil. Terus ini ada ember penampungan getahnya. Jadi nanti setelah kita ambil kita taruh ke sini. Di sini ada pengolahannya. Di sini bisa kita lihat ada replika dari tanaman karet itu sendiri. Di sini ada bijinya, sama ada karet yang sudah diolah atau disebut keram rubber. Nah, di sini ada contoh-contoh perkembangan mangkok pena dan getah karet mulai dari batok kelapa bisa digunakan, baru dari plastik, porselit kaca, bening. Jadi ada banyak tempat penyimpanan karet dan di sini juga ada alatnya untuk mengambil karet. Oke, jadi sekian seperti itu mengenai tembakau dan karet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari buah kelapa sawit. Yang pertama ada karnel atau inti sawit, bisa dilihat di sini. Nah, kedua ada biji tenera atau tenera seeds, bisa dilihat di seperti ini biji teneranya. Yang ketiga ada cangkang sawit atau sel, bisa dilihat juga. Yang keempat ada root palm oil, ini adalah minyak mentah, bisa dilihat contohnya juga. Yang terakhir ada sabun atau fiber kelapa sawit, ini fibernya dan ini adalah fibernya juga, cuma beda warna. Sekian penjelasan dari bagian-bagian buah kelapa sawit. Jadi di sini saya sedang berada di ruangan tanaman perkebunan yang menjadi salah satu penghasilan di Indonesia. Salah satunya adalah kelapa sawit. Alex Guinness yang dikenal sebagai kelapa sawit di Indonesia berasal dari 4 benih kelapa sawit, 2 dari Amsterdam dan 2 dari Mauritius untuk ditanamkan di kebun raya Bogor. Sampai akhir pada abad ke-19, kelapa sawit hanya digunakan sebagai tanaman hias atau untuk tanaman penadu jalan saja seperti yang dapat ditemui di kebun-kebun tembakau di tanah Delhi pada waktu itu. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai produsen minyak kelapa sawit di dunia. Namun sejak tahun 1960-an, posisi ini bergeser ke Malaysia. Pada tahun 2007, Indonesia kembali menduduki posisi peringkat pertama sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Dan di sini adalah contoh minyak kelapa sawit, yaitu ada crude palm oil, minyak goreng, dan kosmetik. Dan di sini di bawahnya kita bisa melihat biji dari kelapa sawit, yaitu ada Piscifera, Tenera, Dura, dan DX Favros. Selanjutnya kita ke kopi. Kopi diyakini berasal dari Ethiopia di Afrika. Pada mulanya, kopi dinikmati oleh masyarakat di wilayah Laut Tengah dengan cara merebus daun dan biji kopinya. Kopi masuk di Indonesia pada tahun 1646 dan ditanam di wilayah Batavia, namun hancur total terkena banjir besar di tahun
1699. Dan di sini kita dapat melihat contoh biji kopi dari Arabica, dan di sini ada biji kopi dari Robusta. Selanjutnya kita ke kakao atau yang biasa kita sebut dengan coklat. Kakao sudah dikenal sebagai tanaman perkebunan di Indonesia pada tahun 1560. Pada tahun 1880, tanaman coklat banyak ditanam di kebun-kebun kopi di Jawa Tengah. Perkebunan kopi di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu perkebunan rakyat 86%, perkebunan besar negara 7%, dan perkebunan besar swasta 7%. Dan di sini kita dapat melihat contoh-contoh kakao. Kakao seperti ini. Dan selanjutnya teh. Tahun 1826, seorang pencicip teh dari Netherlands, Hendels Matchapich bernama Jacobson berhasil membudidayakan dan memanfaatkan teh. Perkembangan perkebunan teh di Jawa baru melesat setelah ditemukannya varietas asam yang masuk Indonesia pada 1878. Sejak itu, perkembangan perkebunan teh menjalar hingga ke Sumatera. Selanjutnya, tebu. Asal mula tebu belum diketahui dengan pasti, namun dianggap ahli berasal dari Papua dan Papua Nugini. Tebu adalah tanaman jenis rerumputan asli tropis. Pada tahun 1710 tercatat 1.300 pabrik gula memiliki 84 pengusaha di Batavia dan sekitarnya. Dari jumlah itu, 79 pabrik adalah milik pengusaha Cina, 4 milik Belanda, dan 1 milik orang Jawa. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1930, industri gula di Jawa mengalami puncak kejayaannya. Ketika itu Indonesia menjadi pengekspor gula kedua di dunia setelah Kuba, dan produksi terbesar 3 juta ton. Tebu menjadi bahan dasar pembuatan gula dan penyedap masakan. Kini tebu juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar terbarukan dalam bentuk etanol. Sekian, terima kasih. Di Museum Perkebunan Indonesia ini juga, selain dari penjelasan mengenai sejarah museum, saya juga dapat foto, di depan juga foto-foto. Nah, di sini ada foto-fotonya. Di sini dan di ruangan lain juga ada. Ayo. Ini juga ada foto di sini. Sini juga ada ruang foto lain. Ada ruang foto dari sini itu semua kalian.